apa sih rada bikin kita apa sih gimana? Hai guys! Kali ini kita mau bikin Q&A video. Q&A. Kita bakal ngejawabin pertanyaan-pertanyaan kalian di Instagram aku. Betul. Semoga bisa bermanfaat dan maafin kalau ada kesalahan-kesalahan karena kita menjawab berdasarkan opini kita ya. Opini kita aja dan pengalaman kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan kalian udah digabungin dan ditaruh ke ini. Apa tuh namanya? Kontainer. Iya, jadi Pokoknya udah banyak pertanyaan-pertanyaan di sini. Kita nggak udah dilipat-lipat. Kita yang nulis kita tahu kurang lebih pertanyaan apa, tapi waktu kita buka kita nggak tahu apaan. Jadi gamenya adalah kita masing-masing harus masukin koin ini ke cup. Kita masukinnya harus dipantulin ke meja dulu. Contohnya ya. Kayak gitu. Kalau misalnya aku masuk, berarti Chelsea yang harus jawab pertanyaannya. Chelsea ngambil satu, Chelsea jawab. Habis itu giliran Chelsea. Kalau Chelsea masuk, aku yang jawab. Kalau kita nggak masuk, kita yang jawab sendiri. Kurang lebih game itu. Oke, kita mulai dulu ya. Siapa dulu yang mulai? Sweet. Kamu. Aku mulai, oke. Jadi aku yang jawab. Kamu yang masuk, iya kamu yang jawab. Jeng 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 jeng. Jeng 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 jeng. Gimana cara ngeyakinin orang tua bahwa pasangan kita itu yang terbaik? Wow, berat. Langsung serius. Langsung serius. Ayo, gimana? Menurut aku, ini nggak bisa dibuat-buat sama sekali. Jadi, aku percaya sebuah hubungan itu kalau kalian menjalaninya dengan benar dan sesuai dengan prinsipnya Tuhan, pasti itu akan kelihatan buahnya. Ngerti nggak? Dan secara langsung, orang tua juga bisa pasti lihat. Ada serak, ngerti nggak? Jadinya tuh serak dan ada damai, Tim, ngerti nggak? Nggak ada ganjelan atau nggak ada ganjelan dan nggak ada hal-hal negatif dan dia nggak mungkin nggak setuju, ngerti nggak? Kalau dia udah ngelihat buahnya, dia udah ngelihat hal yang positif, oh anaknya jadi semakin positif, semakin dekat sama Tuhan dan juga semakin dekat sama orang tua gitu. Karena aku percaya pacaran itu yang benar nggak akan menjauhkan kita dari orang tua kita sendiri. Justru malah semakin dekat, ngerti nggak sih? Hubungan kita sama orang tua dan orang-orang sekitar juga semakin baik. Sekarang giliran kamu. Oke. The coin. Ini udah. Taruh dalam aja. Sekali lagi. Tiga. Sekali lagi. Ayo. Oke. Pernahkah overwhelmed sama social media? Jujur aja aku. Pertanyaannya kayak lebih buat aku gitu ya, bro. Aku megang HP di atas 10 menit aja mungkin udah overwhelmed. Jadi mungkin aku untuk overwhelmed sama social media sendiri mungkin enggak, karena aku nggak terlalu sering atau terlalu lama main-main di social media. Jadi aku juga orangnya kalau udah megang HP berapa lama. Iya, Tim tuh kalau buka social media, kalau buka Instagram, dia cuma lihat story aku, dah dia close. Story kamu atau enggak kayak explore lihat update basket. Tapi itu aja. Jadi aku nggak pernah terlalu overwhelmed, tapi aku overwhelmed dengan kalau kelamaan lihat layar, kelamaan megang HP, aku capek dan aku lebih prefer do other things. Jadi untuk aku nggak. Kalau untuk aku, boleh. Aku kasih ekstra ini, aku udah mau jawab sebelum kamu tanya. Jadi menurut aku pernah overwhelmed gara-gara kayak jadinya comparing gitu, ngerti nggak sih? Kayak enak nih cewek lagi di sini, atau ada yang lagi liburan ke sini, atau cantik banget bajunya segala macem gitu. Tapi ya semakin aku ngerti identitas aku di dalam Tuhan, semakin aku juga sering spend time waktu sama Tuhan, semakin aku juga perspektif aku diubahkan gitu. Kalau misalnya aku ngelihat account yang menurut aku mengganggu, ya aku langsung unfollow. Jadi ya kayak nggak ada gunanya gitu. Dan kalau misalnya ngelihat story-story yang menurut kamu rada bikin kita gimana? Bikin nggak tenang atau bikin mikir, mute aja gitu. Aku banyak banget jujur mute story orang. Biar aku nggak kelamaan loh nge-scroll atau ngeliatin story gitu, karena menurut aku wasting time gitu. Jadi ya gitu aja, simple aja sih. Simple aja ya. Oke, that's good. Oke, aku lagi ya. Kok kamu lagi? Oh iya. Kan aku. Oke.
dalam hubungan hal-hal apa yang bikin berantem dan ngatasinnya gimana? Apa tuh? Yang bikin berantem, misalnya yang paling common sih ya paling dimana aku ngelakuin A karena aku pikir A itu yang terbaik, tapi Chelsea expect B, atau nggak Chelsea mau melakukan B tapi aku expect-nya A yang terbaik. Jadi kan kayak ada beda-beda pendapat, beda ekspektasi. Jadi akhirnya kita ada yang harus komunikasi. Ya, komunikasi. Pokoknya dua-dua harus komunikasi karena mungkin ada kesakitan dimana kalau ekspektasi kita nggak ditemuin. Iya. Tapi kalau dikomunikasiin, most of the time itu pasti niat berdua tuh baik gitu loh. Niatnya baik, cuman mungkin eksekusinya beda sama yang di-expect sama pasangan kita. Jadi walaupun di tengah-tengah itu mungkin banyak emosi, ada perasaan gimana, kecewa atau apa, tapi tenang dulu aja, tarik nafas dan ngomongin baik-baik, komunikasi kenapa begini, terus komunikasiin pandangan sudut pandang masing-masing seperti apa, dan most of the time pasti niatnya baik, berdoa bareng. Ya itu sih cara ngatasinnya ya. Setuju nggak? Setuju. Oke. My turn. Hah? Udah dong. Enggak kan 3 kata kamu. Oh iya, 3 effort. Kalau buat aku 3, Buat cewek. aku 3, Karena aku buat aku cewek. Dalam atas udah oke nggak bisa. Itu latihan nih. Oke, gimana hidup memprioritaskan Tuhan dan bagaimana baca Alkitab? Oke. Memprioritaskan Tuhan, gimana ya memprioritaskan Tuhan ya? Berkomunikasi dengan Tuhan setiap hari, melibatkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita. Mau bikin keputusan, mau lagi happy, lagi sedih, cari Tuhan. Kalau baca Alkitab, menurut aku, jujur emang susah awalnya mulai untuk benar-benar konsisten baca Alkitab, karena pasti kayak mulai dari perjanjian lama aja kayak banyak yang pasti nggak ngerti, ya kan Tim? Dan banyak orang yang pasti ngantuk. Aku nggak bisa bohong gitu, beberapa kali aku juga suka ngantuk kok baca gitu. Tapi menurut aku yang harus dilatih adalah harus konsisten dan disiplin, ngerti nggak sih? Asal kita mau, pasti selalu ada jalan. Jadi misalnya nggak usah langsung baca semua, tapi bacanya singkat-singkat aja, misalnya 1 pasal per hari gitu. Kalau aku ngedisiplinin diri aku dengan cara nggak makan pagi sebelum aku baca Alkitab. Jadi sebelum makan aku harus baca, jadi aku nggak bisa makan. Nah sampai sekarang ini udah bertahun-tahun, jadi mau makan pagi ya nggak aneh rasanya, ngerti nggak sih? Kalau belum baca, iya. Paling gitu sih, aku ngebiasain diri aku untuk baca. Misalnya kalau yang awal-awal mau mulai baca Alkitab, bisa baca Amsal atau Mazmur dulu misalnya. Jadi tiap pagi Mazmur, atau enggak pagi Amsal, dapet hikmat tuh ya. Dapet hikmat, jadi bisa diaplikasikan untuk seharian. Malamnya Mazmur gitu. Satu pasal. Benar. Ya bagus sih, aku juga setuju. Mulai, walaupun mungkin misalnya mulai susah, tapi at least mulai sedikit aja tuh berguna gitu. Berguna loh. Iya, karena kalian, kan nggak penting soal waktu berapa lama itu nggak penting kan, nggak sih? Yang penting tuh kalian konsisten, karena makin lama semakin kita konsisten, nanti semakin kita yang haus loh, kita semakin yang ngerasa, gitu kita yang ngerasa kayak aduh nggak enak loh rasanya kalau belum spend time sama Tuhan gitu. Nah kalau misalnya kurang ngerti atau apa, makanya penting sih untuk punya komunitas kan, komsel, jadi bisa dibahas. Terus kalau nggak denger khotbah online, biasanya kita gitu ya Tim. Iya benar, harus masukin nih. Wow, aku lagi yang jawab. Iya kamu. Oh iya. Siapa yang paling dewasa dalam menghadapi masalah? Kita berdua. Loh, aku dong. Bukannya aku yang sering nasehatin kamu. Menurut aku dewasa. Kita berdua dewasa. Menurut aku dewasa, tapi yang lebih sering ngalah tuh Tim. Menurut aku dewasa, tapi aku tuh moody, ngerti nggak? Oh iya. Karena cewek kali ya. Oke. Nggak tahu, tapi ya menurut aku kita berdua sama-sama. Ya benar. Menurut aku kita berdua sama-sama menasehati satu sama lain. Iya. Karena aku ada kelemahannya, Chelsea ada kelemahannya, dan waktu kelemahannya, ya? waktu kelemahan itu muncul sama-sama ngingetin dan justru sama-sama belajar. Aku sering banget belajar dari Chelsea. Jadi ya sama-sama sih. Iya, sama-sama dewasa. Iya. Benar. Gimana bisa dewasa? Baca Alkitab, fokus ke Tuhan, dan ingat hidup Tuhan Yesus aja, kita ikutin hidup Tuhan Yesus seperti apa. Iya, biasanya kalau ada masalah, kalau ada apa-apa nih, aku suka tanya ke diri aku sendiri.
what would Jesus do? do? Apa yang akan Tuhan lakukan ketika diperhadapkan dengan situasi seperti ini? Iya gitu. benar, karena Tuhan juga datang ke dunia ini juga dia bilang dia datang sebagai servant kan, untuk melayani satu sama lain. Jadi waktu ada masalah, cara mau dewasa untuk menghadapinya, kita ngikutin model Tuhan Yesus, kita belajar untuk melayani satu sama lain. Kadang-kadang masalah itu muncul mungkin karena kita belum mikirin satu sama lain, baru mikirin sendiri dulu. Tapi kita mikirin satu sama lain, kita bisa dapetin tuh solusi yang bisa menyenangkan satu sama lain. Tapi ya jangan terlalu mikirin diri sendiri. Ya benar, jangan itu egois. Sih menghadapinya ya. Oh, tak masuk. Gimana cara keluar dari hubungan toksik? Capek, putus, nyambung. Oh, karena udah capek, putus, nyambung. Gimana cara keluarnya? Sangat gampang tapi susah mungkin untuk dilakuin. Let go. Let go sih, mau nggak mau di let go, karena hubungan toksik berarti itu emang nggak bagus buat kalian berdua, atau at least itu nggak bagus buat kamu sendiri kan. Dan kamu udah tahu itu toksik dan itu nggak bagus buat kamu, jadi emang cara yang terbaik buat ninggalin. Tapi ngerti banget kalau misalnya orang-orang menghadapi kesulitan, mungkin karena udah cukup lama pacaran atau nggak udah ada rasa jadi sayang. Jadi udah terlanjur sayang banget gitu kan, susah. Tapi aku tetap percaya bahwa yang terbaik adalah kalau udah tahu toksik, tinggalin. Gak worth it untuk stay di situ walaupun susah. Try your best, kalaupun itu harus ngeblok WA nggak apa-apa, lakuin apapun itu, ya lakuin asal bisa keluar. Gitu. Iya, keluar dan tinggalin, karena hubungan toksik itu bukan yang terbaik dari Tuhan. Iya. Nah, kalau kamu bisa ingat dan pikirin ke diri sendiri, aku mau yang terbaik dari Tuhan. Jadi kamu tahu kamu harus ninggalin apapun yang harus kalian lakuin. Karena untuk membangun hubungan yang sehat juga kamu butuh mengasihi diri kamu sendiri juga. Ya, benar. Kamu memprioritaskan Tuhan dan kamu mengasihi diri kamu sendiri juga. Jadi kalau kamu dalam hubungan yang sebenarnya menyakiti diri kamu sendiri, itu nggak sehat buat kamu juga dan nggak membawa ke masa depan yang bagus. Benar. Jadi ya mau nggak mau tinggalin. Dan prosesnya untuk semua orang mungkin beda-beda dan sulit. Tapi ya didoakan dan pasti bisa gitu loh. Pasti bisa. Sulit tapi pasti bisa. Oh my god, seneng banget. Masuk. Jadi kalau udah deket dengan seseorang dan berasa dia tuh dari Tuhan, tapi dia tinggalin dengan 1000 alasan, apa yang harus dilakuin? Ya kalau dianya udah meninggalin, ya berarti solusinya ya move on dan tinggalin aja kayak. Iya, move on aja. Iya, kalau emang berarti mungkin itu bukan dari Tuhan, mau kamu berasa nyaman atau berasa dekat awalnya. Iya, karena ingat Tuhan memberkati kita dengan mengirim manusia. Iya. Tuhan, iblis mau menghancurkan hidup kita dengan mengirim manusia juga, ngirim orang. Jadi kita harus bisa ngebedain yang mana distraction, yang mana gangguan, dan mana yang emang bener-bener dari Tuhan. Karena iblis itu tahu selera kita, Tim. Jadi misalnya kita deket sama cowok misalnya nggak seiman, baik banget, paling cocok sama kita, tapi ngerti nggak sih? Tapi it's because iblis tuh tahu apa yang kita butuhkan loh, ngerti nggak? Iblis tuh pinter sebenarnya, walaupun dia licik, tapi dia tuh pinter banget, dia tahu apa yang kita butuhkan. Makanya if we know it's not right, kalau ini nggak benar gitu, karena aku percaya semua yang dari Tuhan itu baik, ngerti nggak? Dan akan membawa kita semakin dekat ke Tuhan dan tidak akan membuat kita galau atau sedih terus, ngerti nggak sih? Karena yang dari Tuhan pasti semua membawa sukacita dan membuat kita apa ya, happy lah ya, ngerti nggak sih? Yang dari Tuhan kan pasti ada damai sejahtera kan. Kalau ninggalin berarti nggak tenang dong hati kita kalau ditinggalin terus, ya nggak sih? Jadi ya harus bisa pinter-pinter membedakan. Sekian Q&A untuk kali ini. Yang pertama, biar nggak kelamaan dan kalian nggak bosen juga, jadi kita akan lanjutin di part berikutnya. Masih ada pertanyaan lain. Iya, semoga yang tadi bisa bermanfaat. Semoga menjawab beberapa pertanyaan kalian juga. And we'll see you in the next video. Bye! See you guys!